Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Adityo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang outline skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Engagement Follower Instagram Online Shop. Studi kasus pada Instagram Online Shop Muslau Studio. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini membuat banyak orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, salah satunya adalah online shop. Online shop merupakan suatu tindakan menjual, membeli, dan layanan melalui internet. Salah satu media tempat menjual online shop adalah menggunakan media sosial. Instagram menjadi media sosial yang sangat populer di berbagai belahan dunia karena memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten fotografi serta mengikuti kehidupan para pesohor favorit. Instagram menyediakan beberapa fitur seperti follower, upload foto, exposure, kamera, efek, caption, geotagging, like, comment, share, Instagram story, dan reels. Pengguna dapat melihat, membaca menggunakan fitur like, mengomentari fitur komen, membagi dengan fitur share. Fitur-fitur tadi merupakan cara berkomunikasi antar sesama pengguna Instagram. Semakin banyak pengguna melakukan komunikasi, semakin banyak pengguna merespons, maka semakin tinggi pula pengguna Instagram itu mendapat engagement. Engagement secara sederhana berarti komunikasi dua arah, yang menurut pakar komunikasi Wilbur Schramm adalah komunikasi interaksional. Kunci dari komunikasi interaksional adalah umpan balik atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Maka dari itu, dalam melakukan berbisnis, engagement adalah sangat penting dalam menggunakan media sosial. Engagement rate adalah suatu metrik standar yang dimanfaatkan dalam pemasaran media sosial dalam mengukur performa pada suatu konten di platform media sosial, khususnya Instagram. Engagement rate sangat penting dipahami untuk menilai keterlibatan audiens dengan post yang sudah mereka publikasikan. Pada studi kasus yang penulis teliti, Instagram Online Shop @Muslau Studio memiliki engagement yang tinggi pada tahun 2020. Namun seiring menuju penghujung 2021, engagement rate Instagram @Muslau Studio memiliki penurunan dari 3,5% ke 1,5%. Meskipun market dari online shop adalah anak muda, namun pemilik usaha mengaku kesulitan dalam menentukan konten apa saja yang dapat menaikkan engagement rate dan menstabilkannya. Permasalahan yang dihadapi online shop adalah sulitnya mempertahankan engagement follower agar tetap stabil. Tujuannya agar interaksi dari follower ke penjual tetap ada dan saling menguntungkan. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain, dengan perusahaan dan sebaliknya. Dengan bertumbuhnya pemakaian internet dan media sosial, maka interaksi antar pelanggan ke pelanggan dan pelanggan ke perusahaan mudah dilakukan. Oleh karena itu, mempertahankan engagement rate menjadi topik menarik untuk diteliti oleh penulis. Rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas, penulis mengambil kerumusan masalah bagaimana strategi komunikasi terhadap cara menstabilkan engagement rate Instagram pada online shop Muslau Studio. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui strategi komunikasi terhadap cara menstabilkan engagement rate Instagram pada online shop Bengkulu. Teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung agar penelitiannya memiliki acuan dalam menjalankan konsep penelitian. Teori yang digunakan adalah yang pertama, teori komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung, secara verbal maupun nonverbal melalui media. Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis, yaitu berarti sama. Istilah pertama komunis adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, suatu pesan dianut secara sama-sama.
Dalam definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa komunikasi dan media saling berhubungan dan komunikasi menjadi dasar dari penelitian ini. Karena konsep utama dari meneliti strategi online shop dan mempertahankan engagement rate adalah komunikasi itu sendiri. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah apabila orang menyampaikan apa yang dimaksudnya, sedangkan secara umum, komunikasi efektif adalah rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 5 hal yang menjadi ukuran komunikasi efektif yaitu pemahaman, tingkat kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Yang ketiga adalah komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah istilah untuk sebuah perusahaan mengkomunikasikan pesan kepada target audiens. Komunikasi pemasaran merupakan bagian dari 4P dalam marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Komunikasi pemasaran termasuk dalam kategori promotion. Pengertian promotion adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa dan bertujuan memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Komunikasi pemasaran yang berhasil menjadi salah satu keberhasilan yang dicapai oleh komunikasi interpersonal. Sehingga komunikasi interpersonal mempunyai peran yang penting untuk keberhasilan komunikasi pemasaran. Yang keempat adalah komunikasi massa. Menurut Delivery, komunikasi massa adalah suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi pembagi dalam menyebarluaskan pengalamannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Teknologi pembagi atau media dengan massa dengan yang disebut saluran itu mempergunakan untuk mengirimkan pesan melintasi jarak jauh, misalnya buku, pamflet, majalah, surat kabar, televisi, dan spanduk. Bahkan saat ini ditambah dengan komputer. Media massa memiliki sifat pesan yang disampaikan melalui media massa menjangkau khalayak dengan cara cepat dan tepat secara terus-menerus. Hal ini berfungsi mengatur antara komunikator dan komunikan yang dilakukan secara serempak dan menjangkau titik-titik permukiman manusia di muka bumi dalam waktu yang cepat. Lalu yang kelima, engagement. Dalam penelitian ini merupakan sebuah keterlibatan antara media dengan audiens. Seberapa kuatnya sebuah sosial media dipengaruhi kepada kebutuhan target audiens. Kurun waktu tahun ini, pencapaian pemasaran media sosial diukur dari peningkatan friends atau follower. Namun sejatinya ada nilai yang lebih bisa dibangkitkan dari penggunaan media sosial, yaitu keterlibatan engagement. Memberikan pengaruh dan motivasi. Customer engagement merupakan salah satu metrik pengukuran yang paling penting. Engagement di sini dapat berlangsung pada situasi online maupun offline di media sosial dan website jejaring sosial. Sosial media memberikan pengaruh besar untuk mengubah suatu perusahaan berkomunikasi dengan target audiens dan cara mengambil keputusan. Pengaruh tersebut dapat diukur dari beberapa makna. Engagement dibentuk dari interpretasi dan dari keinginan niat. Agar sosial media dapat saling menguntungkan, maka target audiens harus dilibatkan dalam jejaringan yang berarti saling menguntungkan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif tidak terlalu mementingkan kedalaman antara data atau analis.
Periset mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Objek penelitian ini adalah akun Instagram @muslawstudio yang berperan sebagai media dalam melakukan komunikasi antar penjual dan pembeli. Sedangkan subjek dari penelitian adalah follower akun Instagram @muslawstudio yang sudah memfollow akun @muslawstudio sebagai komunikan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari strategi komunikasi yang efektif pada sosial media yang digunakan, guna menaikkan dan mempertahankan engagement rate akun Instagram yang diteliti. Muslow Studio adalah sebuah akun Instagram yang menjual berbagai fashion pria seperti baju, celana, dan lain-lain, yang memiliki target audiens khususnya pria. Muslow Studio juga berusaha menaikkan engagement rate-nya dengan sering memposting feed beberapa produk yang dijual dengan caption yang integratif seperti bertanya bagaimana seberapa bagus baju yang dipost. Tentu cara ini bagus tetapi dinilai kurang karena kurang menariknya cara yang digunakan. Menggunakan caption tertentu memancing beberapa orang untuk mengomentari postingan, namun beberapa orang kurang tertarik dalam membalas komentar di feed Instagram. Dengan menentukan strategi komunikasi yang sesuai dalam menaikkan dan mempertahankan engagement Instagram, diharapkan akan menjadi efektif dalam menggunakan Instagram Muslow Studio. Berikut adalah bagian dari kerangka berpikir pada penelitian ini. Nah, itu saja dari saya. Saya meminta maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.